Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Salomo J. Sianipar PhD. Saat ini saya merupakan dosen tetap pada Prodi Geofisika Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STMKG. Saya diberi kesempatan untuk mengajar mata kuliah Statistika Gempa Bumi untuk Taruna-Taruni Prodi Geofisika semester 4 dengan bobot sebanyak 2 SKS. Mata kuliah ini digunakan untuk mendukung tercapainya capaian pembelajaran lulusan atau CPL dengan terdapat sebanyak 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama adalah Taruna-Taruni memahami tentang konsep statistika gempa bumi. Yang kedua adalah Taruna-Taruni diharapkan memahami konsep ketidakpastian dan distribusi data gempa bumi. CPMK yang ketiga adalah Taruna-Taruni memahami regresi linear dan korelasi dalam pengolahan data gempa bumi. CPMK yang keempat yaitu Taruna-Taruni memahami analisis time series, teori probabilistik, dan sampling dalam pengolahan data gempa bumi. Dan yang terakhir, CPMK kelima yaitu Taruna-Taruni memahami perhitungan peluruhan gempa bumi susulan. Untuk mendukung pembelajaran ini terdapat 12 sub CPMK yang akan dijabarkan di dalam pembelajaran mata kuliah. Adapun referensi atau pustaka yang digunakan adalah buku teks dari Suprianto J tahun 2008 berjudul Statistik, Teori, dan Aplikasi, lalu Suprianto Modul Statistika Gempa Bumi, lalu buku Modern Global Seismology, dan buku Earthquake Hazard Analysis. Juga pada mata kuliah ini didukung oleh berbagai karya tulis ilmiah atau jurnal ilmiah bereputasi di bidang statistika seismologi. Mata kuliah ini akan dibagi menjadi 14 kali pertemuan, 1 kali ujian tengah semester atau UTS, dan 1 kali ujian akhir semester atau UAS. Metode pembelajaran yang digunakan adalah pertemuan tatap muka, interaksi dan tanya jawab, kemudian ada diskusi kelompok dan presentasi kelompok. Media pembelajaran yang digunakan adalah berupa perangkat lunak, yaitu perangkat lunak pengolahan data statistika seismologi, perangkat lunak ZMAP dan Tremors, dan perangkat keras atau hardware berupa komputer dan laptop. Dalam mata kuliah ini juga akan diberikan tugas-tugas berupa tugas individu maupun tugas kelompok, lalu ada diskusi kelompok dan presentasi kelompok. Contoh pengajaran dalam mata kuliah dengan bobot 2 SKS ini akan tersaji dalam video ini. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Pak. Baik, hari ini kita akan Halo, Pak. mulai perkuliahan mata kuliah Statistika Gempa Bumi. Tapi sebelumnya saya akan absen satu persatu ya. Gracio, Siap hadir, Pak. oke. Muhammad Sultan, oke, belum hadir. Waliur Rahman Alam, Hadir, Pak. oke. Lalu kemudian Chandra, ada Chandra? Belum? Siap hadir. Oh, hadir ya Chandra. Lalu Fatih, hadir? Hadir, Fatih, Pak. Violeta, Hadir, Pak. Wira Stephen Hutagalung, Hadir, Pak. mana Wira? Hadir, Pak. Oke. Alfata Rajasa, Siap hadir, Pak. terima kasih. Afrilano, Hadir, Afrilano, Pak. oke hadir. Fridolin, Fridolin, Siap. hadir, oke. Julianto, Siap hadir, Pak. oke. Lalu M Aditya, Hadir, Pak. oke. Zilan Raja,
Siap hadir Pak. Oke, terima kasih. Lalu kemudian Aisyah, Hadir, Pak. Lucia, Siap hadir, Pak. Tiara, Siap hadir, Pak. lalu Muhaimin Albaat, hadir ya. Di sini hadir tapi nggak kedengaran ya. Baik, terima kasih semuanya. Kita akan mulai perkuliahan hari ini di mata kuliah Statistika Gempa Bumi. Saya izin share screen terlebih dahulu. Mohon diperhatikan ya dengan baik. Ya, jadi kita akan melanjutkan materi Statistika Gempa Bumi. Ini pertemuan terakhir ya di mata kuliah ini. Lalu untuk sub cap- capaian pembelajaran mata kuliah ini, kalian diharapkan mampu memahami tentang konsep dan mekanisme terjadinya foreshocks, aftershocks, dan earthquake swarm secara statistika dalam konteks data seismologi. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi distribusi data gempa bumi, mana yang termasuk foreshock, mana yang termasuk aftershock, dan mana yang termasuk earthquake swarm. Jadi topik kita hari ini adalah mengenai foreshock, aftershock, dan earthquake swarm. Kalau dalam bahasa Indonesia, eh, pada saat saya kemarin menjadi narasumber di Komisi Ilmu Bahasa di Badan Bahasa, foreshock ini kita padankan di bahasa Indonesia menjadi gempa awal atau gempa awalan. Aftershock ini karena sudah dikenal di masyarakat juga, dikenal dengan istilah gempa susulan. Nah, kalau earthquake swarm adalah kegempaan swarm atau gempa bumi kerumunan. Nanti kita lihat definisinya masing-masing ya. Jadi, pada mata kuliah Statistika Gempa Bumi ini kita sudah ada di penghujung ya di silabusnya. Kita udah belajar mengenai konsep dasar statistika seismologi. Kita udah belajar mengenai bagaimana kita mengidentifikasi data gempa bumi dengan distribusi normal, distribusi Poisson, dan distribusi Weibull. Kemudian kita udah belajar mengenai distribusi frekuensi magnitudo, definisi magnitudo kelengkapan atau magnitude of completeness, cara perhitungan metode magnitude of completeness. Ini nanti tolong diingat-ingat lagi ya, terutama nanti yang untuk ujian akhir semester atau UAS-nya. Lalu kita sudah belajar mengenai definisi A value, B value, dan cara perhitungannya dalam konteks data seismologi. Kemudian mengenai laju seismisitas atau seismicity rate, ada dua parameter yang kita pelajari, beta value dan Z value atau Z value, nanti diingat-ingat lagi. Lalu kita udah belajar mengenai konsep peluruhan gempa bumi susulan. Ya, ada hukum Omori atau Omori Law, kemudian Modified Omori Law atau yang kita kenal dengan istilah hukum Utsu, lalu Mogi 1 dan Mogi 2, dan sudah kita praktekkan juga dengan data-data gempa bumi yang terkini. Lalu kita udah belajar mengenai teknik clustering gempa bumi ya. Misalnya ada teknik berdasarkan statistika dengan K-means, dengan density base seperti yang ada di software HDB Scan. Lalu pengertian declustering dan cara declustering, kita udah belajar beberapa metode untuk declustering data gempa yang mana kita memisahkan gempa bumi yang sifatnya independen dan dependen. Lalu kita belajar mengenai model ETAS atau Epidemic Type Aftershock Sequence dan Earthquake Forecasting. Nah, di pertemuan terakhir ini kita akan berdiskusi dan belajar mengenai pengertian dan mekanisme foreshock, aftershock, dan earthquake swarm secara statistik ya. Jadi topik kita hari ini adalah mengenai foreshock, aftershock, dan earthquake swarm. Oke? Nah, menurut Mogi ya 1963,
Ini dari gambar dari eh, paper MOGI 1963. Distribusi temporal gempa bumi bisa kita bedakan menjadi tiga tipe ya. Menurut MOGI, ini tahun 1963 ya. Nah, menurut MOGI 1963 ini ada tiga tipe. Tipe pertama adalah terjadinya main shock ya. Kemudian main shock ini diikuti oleh banyak gempa susulan atau aftershock ya. Jadi sumbu X-nya ini adalah waktu, sumbu Y-nya ini adalah jumlah gempa buminya. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa setelah gempa bumi utama atau main shock, terjadi banyak gempa susulan, dan gempa susulan itu meluruh terhadap waktu. Artinya frekuensinya atau jumlahnya semakin berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Nah, ini disebut MOGI adalah tipe satu. Lalu, ada yang disebut dengan tipe 2. Nah, tipe 2 ini, main shock itu didahului atau diawali dengan kejadian gempa awalan tadi atau gempa awal yang kita sebut dengan istilah foreshock ini. Jadi terjadi foreshock, lalu terjadi main shock, lalu kemudian terjadi aftershocknya. Nah, menurut MOGI ini disebut dengan tipe 2 ya. Jadi ada foreshocknya. Nah, lalu ada satu tipe lagi yang disebut dengan tipe 3 ya. Menurut MOGI 1963 ini yaitu kita tidak bisa mengidentifikasi main shocknya pada suatu sequence atau rangkaian gempa bumi. Ya, jadi gempa buminya terjadi cukup banyak seiring berjalannya waktu, tetapi tidak ada satu gempa yang dominan. Tidak ada satu gempa yang bisa kita definisikan sebagai gempa utama atau main shocknya. Ya, jadi gempa ini disebut dengan istilah swarm atau dalam bahasa Indonesia kerumunan ya. Jadi dia banyak gempa, cenderung magnitudonya mirip-mirip, ya misalnya magnitudo 2 sampai 4, tetapi dari banyaknya gempa itu kita tidak bisa mengidentifikasi yang mana yang menjadi gempa utama atau main shocknya. Paham ya? Jadi di sini ada tiga tipe ya menurut MOGI 1963. Satu ya. Apa yang dimaksud dengan gempa awalan atau gempa awal atau foreshock? Gempa awal atau foreshock adalah gempa bumi atau sequence gempa bumi yang mendahului terjadinya gempa utama atau main shock dengan magnitudo yang lebih besar di daerah sumber yang sama. Jadi main shocknya itu dia yang dominan, magnitudonya lebih besar. Tetapi di sini digarisbawahi adalah di daerah sumber gempa yang sama, serta merupakan bagian dari sequence seismik yang sama. Jadi dia saling terkait satu sama lain ya. Jadi dia sumbernya sama, patahannya atau sesarnya sama, dan dia merupakan satu rangkaian yang tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi dia bagian dari sequence seismik yang sama. Status suatu gempa dikatakan foreshock tidak dapat ditentukan secara prospektif. Nah, ini pernah juga saya jelaskan di kelas, ya. Melainkan hanya dapat dipastikan secara retrospektif setelah terjadinya gempa utama. Nah, menurut MOGI 1963, sekali lagi saya tekankan 1963 ya, jadi ini paper yang awal sekali ya, dibuat oleh ahli seismologi. Ya, mengatakan bahwa kejadian foreshock ini terjadi cenderung pada wilayah dengan material yang lebih heterogen ya. Di sini dikatakan material is heterogeneous in some degree. Lalu non-uniform external stress. Jadi ada tegangan eksternal yang tidak seragam ya. Jadi intinya baik dari material batuannya dia lebih heterogen dan eh, stres atau tegangan yang ada di sekitar sumber gempanya juga dia lebih tidak seragam atau non-uniform. Baik. Lalu kita lihat definisi gempa susulan atau aftershock ya. Gempa susulan atau aftershock adalah gempa bumi yang terjadi setelah gempa utama atau main shock
di sekitar zona sumber yang sama. Ingat kata kuncinya di sini adalah zona sumber yang sama. Ya, jadi harus berasal dari sumber gempa yang sama dan merupakan bagian dari sequence seismik yang sama. Ya, jadi kalau misalnya terjadi gempa, lalu ada gempa-gempa lainnya terjadi di patahan yang lain, sumbernya nggak sama, maka itu tidak bisa kita sebut sebagai gempa susulan atau aftershock. Gempa susulan dapat terjadi sebagai respon terhadap redistribusi tegangan akibat proses pemulihan elastik atau disebut dengan teori elastic rebound yang dipicu oleh gempa utama. Nah, hal ini pernah kita bahas pada saat kita membahas mengenai peluruhan gempa bumi susulan ya atau aftershock decay rate ya. Secara umum magnitudo gempa susulan lebih kecil daripada gempa utama dan laju kejadiannya menurun terhadap waktu sebagaimana dijelaskan oleh hukum Omori ya. Ini juga udah pernah kita bahas ya. Lalu selanjutnya adalah gempa bumi swarm atau kadang kita sebut dengan istilah kerumunan gempa bumi atau dalam bahasa Inggris earthquake swarm tadi. Earthquake swarm adalah sekuens aktivitas seismik yang terdiri atas banyak gempa bumi yang terjadi di wilayah yang sama. Ingat kata kuncinya di sini wilayah yang sama. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, tanpa adanya satu gempa utama atau main shock yang dominan. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Jadi dari data itu secara temporal di wilayah yang sama terjadi banyak gempa cenderung magnitudonya mirip-mirip ya, misalnya magnitudo 2, 3, 4. Tetapi dari gempa-gempa ini tidak ada yang bisa kita definisikan sebagai gempa utamanya. Tidak ada yang dominan sebagai gempa utama atau main shock-nya. Magnitudo setiap kejadian umumnya relatif serupa ya, jadi magnitudonya mirip-mirip sehingga pola aktivitasnya tidak mengikuti urutan tadi foreshock, main shock, aftershock. Nah, earthquake swarm ini dapat dipicu oleh berbagai proses geologi. Nanti saya akan jelaskan lebih detail mengenai mekanisme earthquake swarm, tetapi biasanya earthquake swarm ini dipicu oleh adanya migrasi fluida di dalam kerak bumi. Jadi ada pergeseran atau pergerakan fluida. Makanya earthquake swarm ini juga banyak kita temui di daerah-daerah vulkanik atau gunung api. Yang kita sering sebut dengan istilah volcano-tectonic earthquake swarm ya atau volcano-tectonic swarm. Jadi swarm volcano-tectonic. Jadi kalau magma itu mau naik ke permukaan kan itu fluida ya yang bergerak, dia bisa memicu gempa bumi swarm. Tetapi gempa bumi swarm tidak hanya bisa terjadi di wilayah vulkanik atau gunung api atau di geotermal. Bisa juga terjadi di patahan tektonik atau sesar tektonik ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar MOGI 1963 tadi, gempa swarm itu cenderung terjadi seperti ini. Ini grafik terhadap waktu, jumlah gempanya. Tidak ada yang bisa kita definisikan sebagai gempa utama yang dominan. Nah, menurut MOGI 1963 itu, gempa swarm itu bisa terjadi kalau material batuannya secara ekstrim dia sangat heterogen ya. Jadi sangat-sangat heterogen. Dan tegangan eksternalnya sangat terkonsentrasi. Makanya gempa swarm ini cenderung dia akan terjadi di wilayah yang sangat spesifik ya. Wilayah yang lebih cenderung lebih kecil, lebih sempit, misalnya di suatu wilayah gunung api, wilayah geotermal, atau kalaupun di zona sesar atau di zona patahan, dia akan sangat terkonsentrasi di suatu tempat atau suatu wilayah. Oke? Bisa dipahami definisi foreshock, aftershock, dan swarm? Cukup jelas? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas ya? Nah, kalau kita tinjau lebih lebih detail di penelitian-penelitian terbaru, terkini, ini saya coba kompilasi ya berbagai penelitian. Bagaimana sih kita memahami mekanisme foreshock, aftershock, dan earthquake swarm ini ya. Nah, nanti kita akan belajar ada beberapa
teori atau framework yang coba diusulkan oleh para peneliti saat ini untuk menjelaskan mekanisme foreshock, aftershock, dan earthquake swarm ini. Nanti kalian bisa baca-baca dari paper-paper ini. Kemudian Jigang dari lima kemudian tadi saya jelaskan lima itu bisa kita kategorikan menjadi empat. Eh, Jigang 2025 ini menunjukkan bahwa rangkaian seismik ya foreshock itu bisa kita jelaskan sebenarnya dari tiga bagian besar yang saling saling terkait satu sama lain. Ini kan seperti diagram Venn ya. Sekarang kita quiz ya, quiz. Saya akan panggil satu persatu untuk menjawab pertanyaan ya. Apa yang dimaksud dengan foreshock? Coba Chandra. Chandra? Izin Pak, Iya, suaranya apakah terdengar Pak? iya terdengar. Baik Pak. Untuk core shock sendiri merupakan pengertiannya adalah gempa awalan yang ada sebelum gempa main shock terjadi Pak. Biasanya itu penyebabnya itu dari migrasi fluida yang ada pada batuan di bawahnya Pak. Mungkin gambaran umumnya seperti itu Pak. Oke, ada yang mau menyempurnakan? Adit, silakan. Izin Pak, kalau tambahan dari saya mungkin untuk Forcok itu serangkaian gempa bumi yang terjadi sebelum terjadinya suatu main shock, Pak. Iya, tadi ada beberapa syarat kita mendefinisikan foreshock. Apa saja itu, Adit? Untuk beberapa syarat sebelum terjadinya Forcok itu yaitu terjadi di dekat sekitaran main shock dan juga untuk magnitudonya di bawah dari main shock itu sendiri, Pak. Iya, dia harus terjadi di zona sumber gempa yang sama ya, dan dia merupakan suatu rangkaian yang utuh gitu ya, Adit. Baik, Pak. Oke, pertanyaan kedua. Apa yang dimaksud dengan aftershock? Alfata Rajasa. Kalau menurut saya berdasarkan pemahaman materi tadi, untuk aftershock itu merupakan gempa atau rangkaian gempa yang mana magnitudonya itu relatif lebih kecil daripada magnitudo main shock, dan juga aftershock itu dia berpengaruh terhadap waktu. Jadi semakin lama jumlah dari aftershocknya juga akan semakin sedikit. Ya, bagus ya, Alfata Rajasa, clear. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan earthquake swarm? Fatih, silakan Fatih. Siapa? Mungkin izin menjelaskan pemahaman saya terkait dengan earthquake swarm. Jadi earthquake swarm itu merupakan salah satu dari tipe-tipe gempa tadi ya, di mana sequence atau rangkaian aktivitas seismik ini tuh terdiri dari banyak banyak earthquake ya atau banyak gempa yang terjadi di wilayah yang sama dalam kurun waktu yang relatif singkat, tapi di situ tidak ada main shock yang teridentifikasi dengan jelas ya. Nah, un- intinya itu untuk earthquake swarm ini tuh dia itu banyak terjadi rentetan gempa-gempa, khususnya untuk gempa-gempa yang relatif kecil magnitudonya, misalkan seperti magnitudo 2 sampai dengan magnitudo 3, tapi tidak teridentifikasi secara jelas mana yang termasuk main shock-nya. Dan biasanya itu terjadi di daerah-daerah vulkanik ataupun di daerah geotermal, di mana salah satu penyebabnya itu adalah adanya migrasi fluida. Gitu, Pak. Oh ya, bagus sekali ya Fatih. Sangat lengkap ya. Jadi seperti yang dikatakan Fatih tadi, jadi earthquake swarm adalah rangkaian atau kerumunan gempa bumi yang mana magnitudo atau kekuatannya serupa atau mirip satu dengan yang lain. Misalnya kalau magnitudonya kecil, berarti magnitudo 2, 3, 4. Dia terjadi di wilayah yang sama, tetap menjadi satu kesatuan aktivitas seismik. Dan kata kuncinya adalah tadi yang dikatakan Fatih, kita tidak bisa mengidentifikasi yang mana gempa utama yang dominannya. Jadi tidak ada gempa utama yang signifikan atau yang dominan di antara gempa-gempa itu. Ya, bagus sekali ya Fatih. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Bagaimana cara mengidentifikasi foreshock, aftershock, dan earthquake swarm melalui data gempa bumi? Ini kurang lebih mirip dengan pertanyaan sebelumnya, tapi mungkin lebih ke kalau kita lihat dari datanya bagaimana. Ayo, siapa ini? Afrilano. Izin Pak, untuk identifikasi foreshock dan efek swarm melalui data gempa bumi itu ya dari peta sebarannya Pak. Kalau untuk foreshock itu biasanya terjadi sebelum main shock dan diidentifikasinya itu setelah terjadinya peristiwa keseluruhan Pak. Untuk aftershock sendiri itu diidentifikasi setelah adanya main shock yaitu gempa besar. Jangan earthquake swarm itu tidak memiliki kejadian foreshock maupun aftershock pada data gempa bumi. Oke, ya, bagus sekali ya. Jadi, kata kuncinya seperti yang dikatakan Afrilano tadi, kita harus menganalisis secara spasio-temporal, gitu ya, Afrilano ya. Tadi Afrilano menjelaskan sebaran, tapi sebaran itu tidak hanya secara spasial, tetapi juga secara temporal. Jadi, sebaran spasial temporal, cara mengidentifikasinya. Jadi, jawabannya adalah kita harus mengidentifikasinya dengan menganalisis secara spasial dan temporal, ya. Kalau foreshock itu, seperti yang dikatakan Afliano itu, kita harus lihat secara retrospektif. Jadi terjadi dulu rangkaiannya secara keseluruhan, lalu kita lihat apakah sebelum gempa utamanya ada foreshocknya. Kalau aftershock juga bisa kita analisis dengan eh, rumus hukum Omori, hukum Utsu, Mogi satu, Mogi 2, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Nah, kalau earthquake swarm, kita bisa mempelajari migrasi hiposenternya tadi, seperti yang saya jelaskan. Apakah dia menunjukkan diffusivitas fluida tertentu, ada polanya, pola diffusivitas fluida. Dan dia tidak punya gempa utama yang dominan atau signifikan. Oke, bagus sekali ya, Avilano, terima kasih. Lalu terakhir, jelaskan tiga mekanisme utama foreshock menurut Peng. Yang tadi ada diagram Venn itu, kan satu, dua, tiga. Apa itu tadi? Foreshock itu disebabkan oleh apa? Sultan, Untuk dari eh, mekanisme dari foreshock menurut Peng pada tahun 2025 itu ada tiga. Yang pertama itu ada eh, elastic stress trigger atau cascade model itu iya, menjelaskan tentang foreshock dan main shock yang dipicu melalui transfer stress, iya bagus. pre-slip atau slip model itu eh, agak lupa Pak untuk slip model Pak. Karena Lalu pergerakan pelan-pelan sebelum gempa utama. bukan sesuai dengan namanya. Eh, Iya, Terus yang ketiga ada fluid. Ada iya. fluid flow atau fluid model itu itu peran migrasi fluida yang bertekanan sehingga dia bisa memengaruhi dari stres ataupun slip yang terjadi pada wilayah. Oke, ya, bagus sekali ya. Jadi tadi dari berbagai kejadian itu, Peng 2025 menyimpulkan ada tiga mekanisme utama. Tadi karena perubahan tegangan elastik atau elastic stress changes, yaitu model cascade up itu, yaitu satu gempa memicu gempa lain, memicu gempa lain, memicu gempa lain, dan suatu saat dia memicu inisiasi dari gempa utamanya. Lalu model kedua adalah pre-slip, ya, bahwa sebelum gempa utama terjadi pergerakan pelan-pelan ya di zona sesar sebelum gempa utamanya. Lalu kemudian yang ketiga adalah migrasi fluida atau fluid migration. Jadi sebelum gempa utamanya ada pergerakan fluida menuju zonas di sekitar hipocenter atau titik inisiasi gempa utamanya. Oke, bagus sekali ya kuisnya. Semua menjawab dengan sangat bagus. Eh, Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Mungkin itu untuk kuliah hari ini.